Baik, menemani sore hari Anda, Smart Listener. Saat ini kita akan berbincang bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu ya. Beliau merupakan direktur utama dari BPRH Samitra. Di sini saya sapa Bapak Nyoman Suparta. Ini sudah cukup lama juga tidak bertemu ya dengan beliau, dan ini merupakan hal yang luar biasa ya bahwa Pak Nyoman Suparta ini datang di sore hari ini. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Mbak Mirsa Arianti beserta smart listener yang dimanapun Anda berada. Oke. Ini saya lihat tampilannya untuk hari ini, wow, ini luar biasa Pak ya. Ini sama ya dengan dari BPRH Samitra. Ini setelah sekian lama ada di Makassar, ini tetap menampilkan performa yang luar biasa begitu ya Pak Nyoman. Iya, sesuai dengan orangnya sih memang. Kalau orangnya sehat, Bangnya pasti sehat ya. Kalau orangnya tampilannya bagus, sama kayak Smart FM yang selalu menginspirasi, pasti listenernya cerdas semua. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih untuk BPRH Samitra Pak ya. Ini baru ya, berusia bertambah usianya yang keberapa nih Pak Nyoman? Iya, puji Tuhan 15 tahun sudah Samitra nih berkarya. Jadi kami lahir tanggal 15 November 2005. Jadi sekarang 2020. Puji Tuhan juga pada hari perayaan yang ke-15 ini boleh berjalan lancar, karena di masa pandemik ini kita harus menyesuaikan. Biasanya kita langsung bertemu dengan para mitra bisnis, mitra kerja, dan mitra usaha kita di satu hotel begitu. Ini terpaksa melalui virtual. Tapi ada bagusnya juga. Melalui virtual ini banyak diikuti, Mirsa. Dulu kalau kita ngundang kan cuma 100 orang, ini sudah 500-an orang. Wow. Belum lagi di YouTube seperti Smart FM sekarang ini kan hadir di dunia yang nggak ada batasnya. Begitu Mbak Rianti. Iya. Kemudian nih Pak, ini tepatnya usia dari BPRH Samitra ini sudah 15 tahun begitu ya. Tentunya dari awal pendiriannya itu penuh suka dan duka gitu ya Pak Nyoman. Mungkin untuk di awal ya, sebelum kita lanjut lagi untuk perbincangannya, saya informasikan juga nih untuk Smart Listener ya, untuk sore hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar, dan juga kita live di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan sekali lagi untuk Anda juga yang ingin bertanya untuk tumbuh kembang ya dari BPRH Samitra itu seperti apa sih dari awal pendiriannya kemudian sampai di tahun 2020 ini seperti apa sih ya. Silakan Anda juga bisa langsung saja bertanya di melalui WhatsApp ya di 0811 46 10 11. Baik, Pak Nyoman, mungkin dari seperti informasikan tadi ya, 15 tahun ada di Makassar BPRH Samitra. Ini bukan hal yang mudah tentunya ya. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak terkait BPRH Samitra ini. Perkembangannya seperti apa Pak? Ya, jujur Samitra ini saya sendiri yang mendirikan. Dari proses menciptakan, istilahnya kayak bayi dalam kandungan, kita udah ikut di dalamnya. Mohon maaf. Ikut di dalamnya. Kemudian saya 32 tahun sebenarnya sudah berkecimpung di dunia perbankan, dan tahun 2004 setelah BPPN ditutup ya saya gabung dengan Pak Yungris selaku pemilik BPPN dan saya mendirikan. Ya, suka dukanya karena kami dulu pernah mengalami krisis 98, kemudian 2008 juga krisisnya juga sangat luar biasa di pandemik ini. Jadi begitu dahsyatnya gelombang krisis ini kami masih bisa berdiri, bahkan karena kami tangani secara profesional gitu, hati-hati juga. Lalu kami menekankan kepada karyawan agar
memiliki integritas yang mumpuni, sehingga kepercayaan itu bisa kita jaga. Sebagaimana tagline-nya kita itu, trust itu adalah rohnya kita. Kepercayaan nasabah kepada bank itu menjadi landasan sekaligus pegangan kita dalam menjalankan operasional. Nah, anak-anak juga memahami nilai-nilai 4 nilai tadi itu, sehingga ya puji Tuhan lah, dalam 15 tahun berdiri, kemudian 11 tahun yang lalu ada penilaian Infobank gitu. Dan memang itu pertama kali sekali Infobank menilai kinerjanya BPR seluruh Indonesia. Ya, selama 11 tahun ini berturut-turut mendapatkan predikat sebagai BPR terbaik di Indonesia. Jadi ini tidak lepas juga dari Smart FM ya. Banyak inspirasi kita dapat di Smart FM. Ya, ya itulah ibaratnya, kalau semakin dibanting kita, semakin ada tantangan. Ibarat bola pingpong, kita semakin melecut gitu. Jadi semakin kreatif lah. Makanya saya tekankan kepada anak-anak, kita harus bekerja cerdas, kemudian aktif, kemudian mencintai apa yang kita kerjakan. Ya, jadi sama dengan inspirasi ini saya dapat dari Smart ya. Yang pertama tuh tagline kami kan smart, aktif, dan love gitu. Jadi Smartnya ambil di Smart FM sebenarnya. Kalau Smart FM ini kan kakaknya Samitra karena berdirinya lebih awal. Jadi inspirasinya itu 11 tahun semenjak berdiri sudah bermitra dengan Smart FM. Ini Iya, banyak selamanya sekali. seperti itu ya, mudah-mudahan seperti itu gitu ya Pak ya. Ya, harapannya kita jangan sampai ibarat perkawinan, jangan sampai suami istri ini terputus di tengah jalan, sampai nenek kakek lah orang bilang gitu, antara Smart FM dengan BPR Samitra ke depan. Amin, amin. Ya, ini langgeng ya Pak ya. Ya, langgeng. Baik, tadi seperti diinformasikan oleh Pak Nyoman ya, itu dari awal ya. Jadi Pak Nyoman ini sudah dari awal pendirian dari BPR Samitra itu sudah bersama-sama begitu. Itu juga ya, bagaimana BPR Samitra ini bisa mendapatkan juga predikat sebagai BPR terbaik ya Pak ya. Itu didapatkan berapa tahun berturut-turut begitu Pak? Ya, ini sebenarnya Infobank itu kan tidak hanya menilai BPR, dia menilai perbankan, baik asing maupun milik pemerintah, termasuk juga swasta. Semua bank ya sesuai dengan undang-undang. Kalau bank umum itu sudah dari lama penilaiannya ya. Sebelum krisis itu sudah ada penilaian awardnya. Kemudian Samitra atau BPR itu baru 11 tahun. 11 tahun diadakan. Nah, ini 11 tahun ini yang diukur itu adalah tingkat kesehatannya. Oh, tingkat kesehatan. Mbak Mirsa, ya, itu menjadi penilaian Pak penilaian pertama. Ini hebatnya kalau OJK menilai atau BI menilai dulu itu kan hanya tingkat kesehatan diukur dari rasio Kamel, ya, capital adequacy ratio, kemudian aktiva produktif, manajemennya, kemudian baru earningnya dan likuiditasnya. Kemudian kalau di Infobank itu ditambahkan lagi satu, apa itu Pak? Pertumbuhannya. Jadi karena Samitra ini terus tumbuh dan tidak pernah terputus tingkat kesehatannya, maka kami sudah 4 mendapatkan award dalam bentuk Golden Award. Ya, kemudian dua Platinum Award. Oke, jadi ada Golden Award-nya, kemudian ada Platinum Award-nya juga ya. Baik, dan untuk Anda Smart Listener, tadi seperti yang sudah digambarkan ya oleh Pak Nyoman tadi, bahwa ini tentunya banyak pencapaian yang sudah diraih ya oleh BPR Samitra ya. Pak Nyoman, ini dari penilaian dari Infobank ini ternyata ada beberapa poin begitu Pak ya. Ternyata BPR Samitra itu memenuhi persyaratan mereka begitu ya. Ini dari untuk pertumbuhan sendiri Pak. Kalau melihat dari penghimpunan dana ketiga ataupun itu termasuk begitu Pak ya untuk pertumbuhannya. Betul, itu yang dinilai itu pertumbuhan asetnya dalam 1 tahun, kemudian pertumbuhan kepercayaan masyarakat, artinya diukur dari simpanan, baik tabungan, deposito. Dan terakhir adalah pertumbuhan daripada
Oke. pertumbuhan daripada kreditnya, Mhm. termasuk juga labanya. Nah ini puji Tuhan lah, sulit semua BPR tuh sulit sampai berturut-turut ini bisa Iya, menjadikan kan. ini Jadi pencapaian yang luar biasa gitu, luar Pak. biasa sekali, Iya. makanya kami motivasi kepada karyawan, kita harus menjadi legenda. Jadi jangan sampai pernah putus ini. Legenda tuh begitu tuh. Awardnya ini tidak pernah putus. Oke, tentu juga Pak Nyoman juga mempunyai cara ataupun strategi gitu ya untuk tetap mempertahankan ya apa yang sudah didapatkan dari Infobank gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi sebentar ya Pak Nyoman, kita break dulu untuk sesaat, dan setelah listener untuk Anda juga nih yang ingin bergabung ya bersama kami di sore hari ini, ingin ngobrol juga bersama Pak Nyoman Suparta. Ini merupakan beliau merupakan direktur utama dari BPR Hasamitra ya. Ya, spesial program untuk hari ini masih bersama dengan Bapak Nyoman Suparta. Beliau merupakan direktur utama dari BPR Hasamitra ya, dan kita lanjut lagi. Baik, tadi Pak Nyoman juga sudah menggambarkan ya bagaimana pertumbuhan dari BPR Hasamitra. Pak Nyoman, dari penilaian yang sudah dilakukan oleh Infobank ya, di mana BPR Hasamitra ini sudah berturut-turut ya mendapatkan Golden Award ya, kemudian ada Platinum Award juga tadi seperti diinformasikan. Tentunya ada beberapa persyaratan ataupun penilaian yang dilakukan oleh Infobank. Salah satunya adalah pertumbuhan ya dari BPR Hasamitra. Untuk pertumbuhan sendiri itu meliputi apa saja, Pak? Ya, pertumbuhan itu terdiri dari pertumbuhan pertama adalah asetnya. Dalam satu tahun ya. Kemudian dana pihak ketiga sebagai bukti tingkat kepercayaan daripada masyarakat. Dana pihak ketiga ini simpanan, tabungan, dan deposito. Kemudian ada pertumbuhan kredit yang diberikan, termasuk juga di sana bagaimana tingkat risikonya, NPL-nya, non-performing loan-nya, ya semakin turun semakin bagus pertumbuhannya kan gitu. Kemudian lalu laba yang diperoleh dalam setahun itu ada peningkatan, nanti diberikan indikator-indikator, ada yang A+, A+2 gitu namanya, atau A, bahkan ada B+, B, C, dan lain sebagainya. Jadi kami ini semua dapat A gitulah. A, jadi dengan predikat sangat bagus. A+ ya Pak ya? A+, ya. A+, ada A juga, tapi kan banyak. Sulit orang mendapat A+2 itu. Kecuali memang dahsyat sekali gininya ya, ada ekonominya. Nah, kita artinya platinum itu diberikan kalau 10 tahun berturut-turut mendapatkan predikat terbaik di Indonesia, itu dapat 1 platinum gitu. Kalau dia 5 tahun berturut-turut dapat Golden Award. Nah, jadi karena 5 tahun ini kan 11 tahun ini. Ketika kita menginjak ke penilaian ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9, itu Golden Award-nya sudah tidak diberikan lagi karena sudah Hasamitra itu sudah melewati menjadi 10 tahunnya yang dinilai. Nah, itu ditingkatkan lagi. Ya, tahun lalu kita dapatkan platinum pertama kali. Jadi dari 1.600 BPR yang ada di Indonesia itu hanya 5 saja dapat platinum itu. Oh, 5 BPR. Iya, 5 saja yang dapat itu, ya baik yang kecil maupun yang besar itu hanya 5 saja. Kalau yang asetnya di bawah di atas 1 triliun hanya Hasamitra aja ada di sana. Wow. Iya, jadi BPR besar itu hanya Hasamitra aja, dari 5 itu sisanya ya ada yang kecil, ada yang sedang gitu, BPR kecil sedang. Nah, kemudian ya ini yang kedua tahun ini dapat Platinum Award yang kedua. Nah, baiknya lagi award ini kita dapat pas hari ulang tahun ini. Wow. Yang ke-15 ini. Ya, ini sebagai hadiah gitu ya, Pak ya? Hadiah. Makanya saya sekarang kan lagi ngetren itu Facebook ya, Instagram. Saya langsung share itu, banyak sekali yang respon, ini luar biasa. Ya inilah karya ini. Orang yang berkarya baik pasti responnya alam itu juga bagus, termasuk sahabat-sahabat kita. Oke, ini sebagai bukti ya bahwa apapun ya, ini sebagai bukti ya untuk masyarakat juga nih bahwa BPR Hasamitra ini merupakan salah satu BPR yang terpercaya tentunya ya. Baik, Pak Nyoman, tadi seperti diinformasikan juga Pak, itu dari beberapa penilaian ya. Kemudian yang ingin saya ketahui tadi seperti diinformasikan bahwa risiko non-performing loan-nya itu mengalami penurunan. Itu artinya seperti apa Pak Nyoman? Ya, dalam kondisi krisis yang terakhir ini kita bilang di masa pandemik ini ya,
semua NPL naik walaupun ada relaksasi POJK nomor 11 yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional. Ini semua terpapar. Oke. Ini bisa memberikan gambaran secara umum begitu ya, Ya. untuk lembaga keuangan ya, khususnya untuk BPR Iya, begitu. BPR Itu seperti maupun apa, Pak, bank selama umum pandemi? itu, Ya. bank umum itu terpapar dalam krisisnya likuiditas, permodalan kan sulit. Di Asa Mitra ini puji Tuhan, di masa krisis ini kepercayaannya tetap tumbuh, kreditnya bisa terkendali dengan bagus, sehingga fungsi intermediasi itu, fungsi menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat itu masih berjalan normal gitu. Ya. Jadi orang terpapar karena gelombang pandemik ini, kita masih ya karena kelolanya secara bagus dan memang hampir 97% Mbak Mirsa, kredit kami itu tersalurkan kepada PNS, TNI, Polri. Ini yang menyelamatkan. Inilah pahlawan-pahlawan Asa Mitra itu sebenarnya dari pinjaman dari PNS ya, profesinya sebagai PNS, TNI maupun Polri. Itu Mbak Mirsa. Baik, kita masih lanjut lagi ya Pak Nyoman, dan untuk sore hari ini kita sudah ada pertanyaan ya. Untuk Anda yang lain juga kami masih menantikan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811461011 ya. Kita juga live ya di channel YouTube. Silakan untuk live chat juga, kami nantikan Anda smart listener. Baik, untuk SMS-nya di WhatsApp ini ada Pak Tahir di Goa. Ini pertanyaannya nih Pak Nyoman, bagaimana kinerja keuangan di perbankan Asa Mitra di saat pandemi katanya Pak. Ini baru saja ya kita bahas ya. Mungkin dijelaskan secara singkat aja Pak. Terima kasih Pak Tahir ya. Pak Tahir ya di Goa. Luar biasa, apresiasi buat Bapak. Kami karena bisa mengelola bank ini dengan profesional, penuh kehati-hatian, seperti yang saya sampaikan dari sisi pertumbuhan dana pihak ketiga kami positif, pertumbuhan kredit walaupun sedikit menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, kami masih jauh lebih bagus dibandingkan perbankan secara nasional, baik itu bank umum maupun bank BPR gitu. Jadi sesuai dengan undang-undang ke bank itu kan dibagi dua Mbak Mirsa, bank umum dan bank pekerjaan rakyat. Nah kemudian kami juga dibantu oleh daerah-daerah karena kami punya 11 cabang di Sulawesi Selatan ini, 11 kantor dan 9 kantor cabang pembantu. Ini semua bagus gininya pertumbuhannya. Jadi memang kami hampir setiap hari Pak Tahir. Jadi hampir setiap hari harus memantau. Jadi tugas kami sebagai direktur utama kan memotivasi, kemudian mengawasi operasional secara bagus, kemudian lalu bagaimana membuat strategi. Ya, memang harus kita bisa menyesuaikan di masa pandemik ini. Kita harus lebih kreatif seperti saya bilang tadi, seperti bola pingpong. Ya kalau pukulannya ringan gitu pasti lentingannya juga ringan. Tapi kalau dipukul keras ya laju pingpongnya itu juga keras. Nah, sama dengan Asa Mitra mengelola seperti itu. Ketika ada krisis yang berat ini kan 3 kali krisisnya. 98 2008 ya ini yang paling berat nih, seluruh dunia lagi kena ini kan. Nah ini kami karena kerjanya adalah kerja yang sehat, ya mungkin Tuhan juga memberkati orang-orang yang baik kerjanya akan selamat begitu nih. Nah puji Tuhan lah di masa pandemik ini kami tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya merumahkan juga sebagian pegawai supaya tidak terdampak kena COVID gitulah istilahnya, terpapar ya. Nah kami kelola dengan bagus dengan sumber daya yang ada, kemudian kerja keras, kerja cerdas yang bagus, terorganisir, bekerja bersama-sama, akhirnya kinerja keuangan kami ya nanti Pak Tahir bisa lihat di laporan web kami ya jadi bisa bagaimana ya silakan perbandingkan. Yang jelas indikatornya itu bisa dilihat juga ya untuk laporan keuangannya gitu ya. Bisa dilihat bisa dilihat itu aja lihat kalau pertumbuhan dana pihak ketiganya, simpanan dan depositonya meningkat, itu bukti bahwa bank itu dipercaya. Nah kemudian
Kalau dia dilihat dari ukuran mampu untuk membayar kapanpun nasabah ngambil, ya itu likuiditasnya. Nah, lihat likuiditas kita ada berapa, modalnya seperti apa. Nah, jadi untung itu nomor berikutnya yang dilihat itu. Ya, tetapi kami puji Tuhan lah, malahan untungnya orang lain terpapar, kita naik di atas dari rencana kerja ini satu-satunya. Ini tentunya ada strategi khusus gitu ya Pak Nyoman ya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi, saya baca dulu Pak ya sebelum kita masuk lagi untuk pertanyaan berikutnya untuk Pak Nyoman. Ini ada SMS, ada WhatsApp dulu, saya balik baca. Ini bagaimana tantangan pengembangan perbankan digital yang dilakukan Hasa Mitra melalui mobile banking menyusul beragamnya karakteristik nasabah begitu Pak. Apakah ini termasuk salah satu strategi juga Pak dari BPR Hasa Mitra, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini Pak? Ya, wajib. Kita ini kan kayak motonya kita respect dan peduli serta fleksibel. Nah, ketika situasinya seperti ini pandemik, mau tidak mau transaksi orang datang ke bank itu pasti berkurang karena harus di rumah saja. Nah, kami memang sudah awal melonsing yang namanya mobile banking. Kemudian di tengah pandemik ini kami semangat lagi, kami tertantang lagi, kami harus meningkatkan layanan kami. Apa yang kami tingkatkan? Ya, yaitu ATM tanpa menggunakan kartu. Ada yang disebut dengan cardless itu. Jadi kami siapkan itu fasilitas. Nah, semua fasilitas di mobile banking itu kita juga tingkatkan. Bahkan di tengah-tengah pandemik ini kita mengganti core banking system karena core banking system kami yang dulu itu tidak mumpuni untuk bagaimana memenuhi lonjakan permintaan atau kebutuhan masyarakat akan betapa pentingnya orang belanja dari handphonenya, cukup dari genggaman saja. Ya, kalau sudah ada mobile bankingnya Hasa Mitra di tangannya Bapak, semua urusan pasti beres gitu ya. Ini semangat kami. Ini orang yang di saat pandemi biasanya menghemat biayanya, kita tidak, kita genjot aja. Kita genjot saja, untung itu nomor berikutnya, yang penting masyarakatnya bisa terlayani dengan bagus. Nah, inilah puji Tuhan kita terbukti bahwa kinerjanya kita ternyata sangat bagus dibandingkan dengan industri, baik bank umum maupun BPR secara khususnya. Oke, baik, itu sudah terjawab ya Pak Nyoman ya. Oke, kemudian untuk WhatsApp berikutnya ini dari Nadif ya di Borong Raya. Program apa yang ditawarkan untuk pengajuan kredit selama pandemi katanya? Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya. Kalau dapat hadiah nih, gitu ya? kalau dapat hadiah yang bertanya ini perlu dikasih poin nih, perlu nih. Ini ada emang kita buka gitu ya? Iya, harus nanti kita kasih aja lah karena gitu. Kasihan orang yang kreatif begini kan bertanya. Nah, begini, kami menyambut baik itu pertanyaannya. Di tengah pandemik, orang kan belum menemukan vaksin ini. Ya, masih proses gitu. Ya, Hasa Mitra menemukan vaksin, tapi namanya kredit vaksin. Oh gitu Pak. Varian kredit bersinergi. Jadi kami bersinergi. Apa namanya Pak, bisa diulang lagi? Kredit vaksin. Vaksin itu ya varian. Pa itu varian, K-nya itu kredit. Oh ya. Ya, C-nya itu sinergi. Jadi artinya apa? Kita bersinergi dengan masyarakat yang kena dampak dengan cara apa? Menurunkan suku bunganya. Oh gitu. Itu kepeduliannya kita. Menurunkan suku bunganya. Kemudian kita kasih hadiah. Kita kasih hand sanitizer, kita kasih masker. Kemudian kita kasih juga payung ya, walaupun belum musim hujan ya. Jadi ada merchandise ya yang diberikan ya. Iya, ada gitu. Rate-nya sudah khusus. Kemudian fleksibel penggunaannya. Yang penting di masa pandemik itu asal ada prospeknya bagus ya, seperti anggaplah dia terpapar untuk usaha perdagangannya atau pakaiannya. Tidak ada yang minta nih, kita robah. Ayo Anda buat masker, saya pasarkan ini. Ini kredit vaksin. Oh ya. Jangan menyerah nih, jangan Anda mengadakan relaksasi walaupun ada POJK yang melindungi Anda bisa merelaksasi karena berdampak kan. Gak usah lah, kita kasih modal saja. Tambah modalnya dengan catatan digunakan untuk membuat masker ya. Kita jual, kita borong, kita kasih, kemudian CSR itu masker. Demikian juga yang punya
nyampur hand sanitizer bisa, silakan kita beli botolnya, kita masukkan, kita pasarkan gitu. Jadi bersinergi gitu Ya itulah yang sinergi namanya. Ya. Jadi varian kredit bersinergi. Dengan kalau dia punya penghasilan tetap ya kita bersinergi dengan pimpinannya ya. Jadi jangan sampai tidak didukung oleh pimpinannya. Oh nih masih ada semangatnya dan lain sebagainya. Ada rate khususnya lagi ya diturunkan. Begitu Mbak Tunggu Mirsa. apa lagi ya? Ini programnya selama pandemi ya Pak ya, untuk kredit vaksin ini. Ya, itu kalau dari sisi kredit. Kalau ada dari sisi pendanaan kita namanya travel hoki. Deposito travel hoki. Siapapun di masa pandemik ini menyimpan dana, menempatkan dana di Hasa Mitra itu diberikan 3 manfaat ya. Ini deposito tabungan Pak? Deposito khusus deposito ya. Karena kan kalau tabungan kan pasti orang mengambil Mbak Mirsa dalam kondisi ini untuk beli belanja. Tapi kalau deposito kan orang nggak keluar negeri, tinggal di rumah saja. Yang biasanya dia keluar negeri tambah irit uangnya kan. Wah daripada saya simpan di rumah, lebih baik saya taruh di bank gitu. Ini deposan yang punya usaha-usaha besar itu kan yang tadinya biasa hidupnya mewah nih sudah dibatasi oleh pandemi ini. Nah itu kita rangkul. Akhirnya puji Tuhan lah ada berapa Pak satu kendaraan yang kita siapkan. Ada mobil HRV, kemudian 3 sepeda motor handmade Yamaha handmade dan 5 logam mulia. Masing-masing itu 20 gram. Jadi luar biasa apresiasinya kami itu. Kami siapkan itu hadiah sekitar ya miliaran juga. Iya, ya selama pandemi ini ya. Selama pandemi juga ya. Jadi kedua sisinya, makanya saya bilang tadi fungsi intermediasinya tetap jalan, baik pengimpun dana maupun penyaluran kredit. Oke, jadi bisa berimbang gitu ya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri Mbak Mirsa. Kenapa kreditnya agak sedikit tumbuhnya dibandingkan periode yang lalu, yang sebelumnya ya, Pak? yang sebelumnya karena memang permintaannya kan risk apartheid daripada UMKM itu kan tinggi. Jadi orang mau minjam itu khawatir nanti tidak bisa membayar kan ya, jadi permintaannya berkurang. Wajarlah kredit itu jadinya tumbuhnya kurang bagus, apalagi yang punya pinjaman jangan-jangan nanti ada apa-apa, lebih baik saya cepat lunasi saja gitu. Oke. Ya. Baik. Itu pertanyaan ya tadi dari Pak Nadif di Borong Raya Pak ya. Ini mendapatkan merchandise ya dari BPR Hasa Mitra. Ya, saya pemimpin yang berkomitmen itu. Kalau sudah terlanjur begini ya, tinggal cuma hadiahnya harus ambil di sana, diambil Pak, di Hasa Mitra kirain di Smart FM Pak. Nggak, supaya nggak repot, silakan nanti Mbak Mirsa bisa catat, lalu saya akan teruskan kepada staf saya untuk bisa diberikan. Oke, ini satu aja Pak ya, dari Pak Nadif aja yang diberikan atau beberapa SMS ya tadi? Nanti kita lihat lah lagi. Dilihat lagi. Kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan baik Smart Listener, kita masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami seperti yang diinformasikan oleh Pak Nyoman tadi, bahwa pertanyaan yang yang masuk itu akan dilihat lagi. Mudah-mudahan dari apa yang Anda tanyakan ataupun pertanyaan yang Anda ajukan itu bisa dijawab oleh Pak Nyoman dan mendapatkan juga souvenir ya dari BPR Hasa Mitra. Baik, dari Pak Zulkifli ya. Selamat sore Pak Nyoman ya. Yang pertama, happy anniversary yang ke-15 untuk BPR Hasa Mitra. Terima kasih Pak Zulkifli. Sukses terus untuk Hasa Mitra, tumbuh bersama, bahagia bersama katanya. Nah Pak Nyoman, untuk aplikasi Hasa Mitra mobile error ini tidak bisa akses, bagaimana agar bisa normal kembali katanya Pak? Ya memang harus Zulkifli harus datang ke kantor ya, karena beberapa HP itu memang kita sudah filter. Ada beberapa HP yang tidak bisa menggunakan mobile banking ini. Jadi mitigasi risikonya sudah betul-betul. Jangan sampai HP-nya bisa dijarah data-datanya oleh dihack ya biasanya oleh. Jadi untuk menormalkan itu memang harus ya, pertama sih lihat dulu HP-nya sejenis apa. Nah, bank mungkin tahu itu. Nah, seandainya masih bisa, kami bisa atur di sistem supaya bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya kalau di mobile banking ini
kan sangat aman sekali. Kenapa Mbak Mirsa kita sebut aman Pak Zulkifli? Karena pertama untuk membuka API aja kita harus pakai password kan. Apakah itu sentuhan, angka, ketikan angka, atau bahkan sidik jari. Itu tergantung HP-nya kan. Ya kemudian setelah itu kita masuk ke HP, masuk ke mobile banking, dia minta user, minta juga password. Nah itu sudah 3. Lalu ketika transaksi itu sudah sukses, kita mau jalankan, ada lagi password yang untuk menjalankan yang tersendiri. Ada 4 anak kunci itu kalau udah aman sekali. Jadi kalau salah pun kita itu akan ditolak. Oh apa yang Anda buat ini tidak ada, tidak bisa kami lanjutkan. Tolong dikoreksi lagi, dia lihat lagi kan. Ya betul-betul aman sekali ini. Cepat, aman, murah, dan efektif lah gitu. Nah ini yang kita butuhkan di masa pandemik itu. Oke, baik. Saya kira cukup ya tadi untuk Pak Zulkifli ya. Kemudian kita beralih lagi untuk WhatsApp berikutnya. Ini dari Pak Wira di Makassar. Dengan kondisi sekarang ini yang masih terdampak dengan pandemi, kemudian apa saja yang diberikan BPRH Samitra kepada nasabahnya, Pak? Ini tadi sudah kita bahas ya. Ya, makasih Pak Wira. Jadi kami terpaksa harus ulangi ya. Mudah-mudahan yang baru mendengar bisa hangat lagi. Jadi dari 2 fungsi itu, fungsi intermediasi, menghimpun dana masyarakat. Dari sisi tabungan kita berikan kompetisi kepada seluruh karyawan. Memang tabungannya itu nggak bisa tumbuh lah, karena di masa pandemi itu orang butuh makan. Itu kan cadangan ya. Orang masyarakat kecil itu masih mengambil. Tapi puji Tuhan dengan ada kompetisi itu, kami juga bisa meminimalisir lah pertumbuhannya itu, penggerusan dana. Lalu kedua, dari sisi deposito kita menggunakan deposito triple hoki yang berhadiah kendaraan, kemudian suku bunga maksimum, kemudian diberikan juga souvenir pada saat ada penempatan. souvenirnya juga. Ya, ada 3 poin itu. Jadi ada suku bunganya maksimal, ya sesuai dengan penjaminan supaya aman uangnya, kemudian juga diikut sertakan dalam ikut undian Pak ya. Ya hadiah utamanya tuh ARV, Honda mobil ARV, kemudian 3 unit sepeda motor Yamaha NMAX dan 5 batang masing-masing 20 gram emas batangan, batang emas. Oke. Ini udah dapat programnya, kemudian juga ada besar ya kemungkinan ataupun peluang Anda untuk bisa memenangkan hadiahnya begitu ya Pak. Oh iya, setiap kelipatan 100 itu dapat 1 poin, jadi 1 nomor itu. Dan itu juga 1 bulan. Bagaimana kalau dia mengendap 6 bulan? Itu nanti Pak kapan diundinya dikalikan, Pak? Oh sudah diundi waktu kita ulang tahun kemarin, tanggal 16. Tapi ini masih dilanjutkan lagi Pak ya? Ya. Masih dilanjutkan kalau lagi untuk memang ini keduanya. bagus, kita uji coba ini, kita akan berlanjut 1 tahun nanti. Ya, itu hadiahnya mungkin lebih besar lagi. Jadi buruan ya? Ini kan masa pandemi hanya berapa bulan, dari April lah kita hitung sampai Oktober. 8 bulanan kayaknya Pak. Bukan, April sampai Oktober kan ya? 4 bulan saja Mbak Mirsa. Jadi kalau nanti dalam setahun ya tentu hadiahnya lebih banyak, lebih besar lagi, bisa tergantung sih mau besarnya apa lebih banyaknya gitu. Ya, jadi kita buruan maunya ya? lebih banyaknya supaya merata dapatnya itu. Atau poinnya mungkin setiap 50 juta. Poinnya ditambah terus gitu ya Pak ya? Nanti perbanyak poinnya agar peluangnya juga besar gitu ya, lalu untuk mendapatkan di sisi hadiahnya. kredit Mbak Mirsa, tadi ditanya oleh Pak Wira itu, bagaimana dengan sisi kreditnya ya? Tadi udah kita bilang ada kredit vaksin, ada kredit vaksin, varian kredit sinergi gitu. Itu juga luar biasa nih. Memang aneh nih di masa pandemi kita bahkan melawan arus gitu, melawan arus kreatif gitu. Kuncinya jangan kita lesu. Kalau kita lesu ya pasti kena terdampar gitu. Sama imunnya kita menjadi turun kalau kita semangat. Jadi daya tahan tubuhnya nih harus terjaga gitu terjaga ya. Orangnya terjaga, kinerja banknya pasti terjaga juga gitu. Oke. Seperti ditampilkan oleh Pak Nyoman untuk hari ini ya. Baik, kita ada WhatsApp berikutnya ini dari Pak Andi ya. Di masa pandemi ini adakah keringanan untuk biaya agunan yang diberikan Hasa Mitra katanya untuk nasabah nih? Gini, kalau biaya agunan itu kan tergantung pihak ketiga ya. Tapi yang jelas semangatnya kami di BPR Hasa Mitra itu bagaimana
memperkecil gitu beban yang dikeluarkan oleh para kredit kita, debitur kita. Ya. Jadi dari sisi pengikatannya bagaimana, bahkan kita fleksibel seandainya yang pertama itu kan kelayakan usahanya. Kalau layak sekali usahanya, kredit jaminan tambahannya itu bisa kita ikat bawah tangan tanpa ada biaya, hanya materai saja. Kemudian kita awasi dengan bagus jalannya, ya udah selamat. Jadi bunganya rendah, biayanya juga tertekan. Makanya kami di Asa Mitra itu mensosialisasikan atau mensyaratkan, mengedukasi lah masyarakat itu, pahami dulu risikonya, pastikan manfaatnya, dan ketahui biayanya itu apa yang akan diginikan, karena itu merupakan kos. Kalau diakumulasi itu bunganya menjadi tinggi kan, karena semakin banyak biayanya, semakin tinggilah beban bunga sebenarnya yang dibayar oleh nasabah, debitur debitur. Nah, kemudian sekarang memang permasalahannya di masa pandemik ini, asuransi itu menaikkan preminya, jadi itu yang kesulitan. Nah, makanya kami resikonya juga pilih-pilih tinggi, juga, Pak. pasti ditinggikan. Risikonya tinggi di masa pandemi, bahkan kalau terpapar meninggal karena pandemi itu kan tidak dibayar oleh asuransi. Nah, ini tetap kita mendekati secara kasih gitu. Baik, yang berikutnya nih dari Pak Rezeki ya. Ya, ini dari Pak Ahmad di Petarani. Selamat ulang tahun untuk Asa Mitra. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih karena saya sudah menjadi nasabahnya dan sangat membantu saya, terutama saat membutuhkan dana dengan pengurusan yang simpel dan cepat katanya. Wow, ini luar biasa ya. Kalau seumpamanya untuk pengurusan sendiri Pak, itu dibutuhkan waktu berapa lama sih? Sebenarnya bisa kita sampai percepat pengajuan di masa pandemi ini, kita yang jemput bola. Jadi tadinya nasabah yang datang, kita yang marketingnya kita datang mengambil berkas, termasuk menganalisanya di sana. Bila mana perlu, ketika memang sudah visible itu, perjanjian kredit pun bisa kita lakukan di lapangan juga. Jadi itu yang kecepatannya kami. Jadi memang kalau pemberian kredit itu yang berkualitas kan memang diperhatikan suku bunga, kecepatannya, kemudian kedekatan kita dengan para bankir ya. Bayangkan kalau bank-bank lain mem-PHK atau mengurangi tenaga kerjanya, kita enggak, kita malahan kasih target, suruh mencari ini, jadi enggak di-PHK walaupun dia kontrak kan gitu. Jadi pelayanannya di sana. Baik Pak, tadi seperti informasikan oleh Pak Nyoman ya, ini Asa Mitra Mobile Banking. Nah, ini fiturnya apa-apa saja sih Pak pilihannya? Kami ciptakan, pertama ini semangatnya kami itu menciptakan mobile banking karena melihat situasi pandemik ini ya, orang tidak keluar rumah gitu. Dan kemudian nyaman dan keamanan itu menjadi sangat utama dalam menjalankan transaksi dari rumah, kan gitu semangatnya. Oleh karena itu kami juga meningkatkan layanannya. Ada 6 ya kurang lebih yang bisa kita berikan. Yang pertama itu ada cek saldo dan mutasi. Kapanpun mutasinya itu melalui mobile banking bisa. Kemudian yang kedua, transaksi sesama Asa Mitra. Ya, kalau Mirsa nasabahnya Asa Mitra, saya juga nasabahnya Asa Mitra. Jadi nggak perlu lagi saya kalau mau membayar dengan Mak Mirsa gitu, saya beli kuenya gitu, nggak perlu lagi harus saya bayar tunai, saya langsung aja transfer ke tabungannya. Bu Mirsa juga nggak sempat ngitung uang, apalagi di masa pandemi, uang itu kita nggak tahu ada virus nggak. Kita cukup di rumah aja itu. gitu kan, cukup di rumah saja kita main chattingan, duduk manis Pak ya? Ya duduk manis saja di rumah sambil nonton televisi atau bahkan karaokean, kita juga bisa bertransaksi gitu. Nah kemudian yang kedua lagi, yang berikutnya transfer via virtual account. Artinya apa? Artinya ini yang kita tambahkan Mbak Mirsa di masa pandemik itu. Dulu hanya sesama Asa Mitra saja kita bisa bertransaksi, transfer. Ke bank lain akhirnya kita bisa. Oh, udah bisa sekarang. Ya, Pak. Saya katakanlah Bu Mirsa Arianti Bank Mandiri gitu. Kemudian saya di Asa Mitra mau bertransaksi bisa. Jadi Mbak Mirsa Arianti tinggal meminta nomor rekening saya yang ada di Bank Mandiri. Nanti pindah bukukan di sana udah clear transaksi. Ini sangat mudah gitu ya. Ya, cuma di sini ada biayanya. Memang ada biayanya 6.500. Memang itu
gerbang pembayaran nasional itu syarat biar Bank mana Itu saja syarat sudah umum gitu ya, syarat Pak, ya? umum yang harus, tidak bisa kita maunya sih kalau Asa Mitra tanpa biaya gitu. Tanpa biaya. Iya, kita karena semangat kita mendiri bank itu jangan sampai dibebani. Termasuk penabung-penabung kami itu kan tidak ada biaya administrasinya. Berapapun saldonya itu tetap dapat bunga. Oke. Iya, tidak ada kalau Jadi tidak ada biaya administrasi gitu, tidak Pak, yang ada dikenakan ya? sampai kalau kita punya uang 500 Cek 6 saldo bulan lagi, cek saldo lagi tetap ya seperti itu, tetap Pak. gitu, tetap Nah. gitu. Tidak ada di apa namanya? Ini jarang. saldo dorman gitu. Heeh. Ya yang tidak ada transaksi. Itu kan kita biasanya berkurang, Pak. Setiap bulannya pada saat kita ngecek saldo lagi itu kan biasanya berkurang. Tapi Berkurang. ini tetap gitu ya. tetap paling bahkan bertambah Bertambah karena ada bunga. bunganya. Iya. Buruan ya. Ya, bunganya ada itu. Ya Buruan kami, ya Smart Listener menjadi semangatnya kami ya. kan haknya orang nggak boleh kita ambil kan. Lebih bagus kita berikan. Oke. Ya. Jadi apalagi nih fitur-fitur dari mobile banking kemudian, dari BPR ini Samitra? pembelian pulsa itu, Pak Mirsa. Kan dulu kita harus ke apa namanya? Jalan dulu ya, ke keluar jalan rumah ya, dulu, keluar Pak, rumah ya. dulu belum lagi sewa ojek itu namanya. Kita sudah cukup ya beli pulsa, bayar token listrik dan apapun yang ada di kebutuhan rumah tangga kita sudah bisa. Oke. Bayar juga top up namanya e-wallet, kemudian pasca bayar internet gitu. Biasanya kan orang pakai wifi banyak di masa-masa pandemik ini. Nah itu yang keempat. Kemudian kita juga ada pembayaran. Jadi ada pembayaran juga Ya, ada pembayaran listrik, ya, kartu pasca bayar gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir kita bisa mengecek historisnya kita nih, yang berapa bulan pun kita bisa minta di sana itu. Oke, jadi untuk histori pembayarannya kita itu bisa kita ada. Ya, pembayaran kita bisa ada di sana. Jadi bisa dicek gitu ya. Melalui transaksi e-bankingnya kami. Wow, ini sangat luar biasa nih. Ya, jadi yang gunakan internet ya bisa juga informasinya disampaikan di sana. Oke, jadi tinggal duduk aja ya. Duduk manis aja. Kopi, ya. Transaksi pegang bisa HP, semua transaksi bisa dilakukan. Ya, kalau ibunya lagi setrika, lampu mati, ya tinggal bapaknya ya, Pak. Lampunya mati ya, tambah pulsa, udah nyala lagi kan. Udah nyala lagi, Pak. Tanpa ninggalin rumah gitu ya. Anak-anak juga aman, Pak, ibunya juga ada marah-marah, masaknya juga bisa jalan, hanya sedetik saja pulsanya sudah bisa isi. Semuanya bisa jalan ya, untuk bapaknya juga, untuk ibu dan juga untuk anaknya juga itu aman gitu ya. Jangan sampai orang sudah stres memikirkan pandemi, virus yang tidak jelas ini langsung kena beban lagi. Iya, jangan sampai ini ya Pak ya, jadi sakit gitu, jangan sampai stres gitu ya. Oke, ini di usia yang ke-15 tahun ya kemarin Pak Nyoman, ini tentunya tidak lepas dari peran dari mitra dari BPR Samitra begitu Pak. Ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, pada kesempatan yang baik ini melalui Smart FM semoga menggema informasi ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya para nasabah setia kami selama 15 tahun sudah mempercayakan dananya ke Samitra. Pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi, ayo terus rajut kemitraan ini dan kami siap menjaga kepercayaan ini dengan nilai-nilai kerja yang bagus ya. Kami tangani secara profesional dan dipastikan karyawan kami adalah memiliki integritas yang tinggi. Lalu kami juga sebagai bank kan harus hati-hati setiap titik, koma atau 1 rupiah pun 1 sen itu pun juga kita harus selamatkan. Karena bagi kami asetnya nasabah adalah harus wajib kita jaga. Tidak harus kita menjaga asetnya bank saja, tetapi yang paling penting menjaga asetnya. Kemudian kepada mitra-mitra usaha kami seperti Smart FM, kemudian ada Bank Indonesia, pemerintah daerah dimanapun ya, kami punya 10 cabang. Terima kasih sudah mensupport, sudah memberikan kesempatan kami untuk merekrut tenaga-tenaga lokal sehingga bisa berkarya di Asa Mitra.
sehingga meringankan beban pemerintah daerah, kemudian ekonomi bergeliat. Nah, itu misi kami yang jelas sesuai dengan visi kami mensejahterakan masyarakat. Nah, lalu kepada Bank Indonesia yang sudah membina, mengawasi izin-izin transaksi keuangan terutama, dan lembaga otoritas jasa keuangan yang sudah mensupport, yang memeriksa kami, melindungi nasabahnya. Kemudian mitra kerja kami seperti asuransi, perbankan, tentunya yang bank-bank pemerintah ya, yang sudah bersinergi, bahkan memberikan ucapan Support tidak yang saja luar biasa. ya, supportnya luar biasa. Selain memberikan ucapan selamat, juga memberikan apresiasi yang lain ya. Terima kasih, semoga sinergi dan kolaborasi ini terus terajut dengan bagus, sehingga kita bisa mewujudkan misi yang sama sebenarnya, baik pemerintah, perbankan, bank umum, asuransi, dan BPR, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena Asa Mitra ini kalau sudah ada mobile banking ya dimanapun sudah bisa bertransaksi, di Bali, di Jayapura, di mana aja gitu ya, Pak ya. Untuk nasabah kami yang ada di luar Provinsi Sulawesi Selatan, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, kemudian sukses, serta hidup bahagia. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Hati Anda, jiwa kami, tumbuh bersama, bahagia bersama. Ya, itu menjadi tagline ya dari BPRH Samitra. Tentunya ke depannya kita berharap juga BPRH Samitra ini menjadi bank lokal dengan reputasi nasional yang sehat, kuat, dan terpercaya, Pak ya. Ya, amin. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811 46 10 11, dan untuk 3 ya yang terpilih untuk sore hari ini itu bisa disebutkan, Pak. Ya, tadi kan saya sudah menyebutkan satu, Pak sisanya Nadif, ya silahkan Ibu Mirsa Arianti ya, karena saya kan jadi keberuntungannya orang itu tergantung di tangannya Mbak Mirsa Arianti ini hari ini. Yang saya 2 tadi kan sudah kreativitasnya. Pak Nadif tadi ya. yang pertama Ya, Pak ya, Pak Nadif. Terus yang 2-nya Pak? Silakan nanti diconteng mana yang gini. Oke, nanti ya. Ya, nanti disampaikan atau saya yang ambil di sini atau ambil di. Terserah Pak. Kalau di gini kan bisa variasi. Oke, ya, bisa datang ya, jalan-jalan ya, di BPRH Samitra ya. Oke, jadi untuk 2-nya nanti saya sebutkan ya Pak ya. Ya, nanti diserahkan aja datanya. Ya, baik, dan sekali lagi Smart Listener, untuk rekaman dari perbincangan kami di sore hari ini, silakan Anda bisa langsung saja mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar ya. Kemudian sekali lagi ya, untuk yang menang di sore hari ini saya sebutkan saja ya Pak ya. Ya, saya sebutkan saja untuk SMS yang pertama tadi ya, itu udah ada. Ya, dari Pak Ahmad di Petarani, selamat ya, itu sudah mendapatkan. Kemudian yang berikutnya saya pilih lagi nih. Ya, Pak Nadif tadi sudah ya. Kemudian yang berikutnya, oke. Ya, Pak Zulkifli ya, selamat sekali lagi. Ini mendapatkan merchandise dari BPRH Samitra. Dari mana nih? Pak Zulkifli ini tidak ada alamatnya Pak. Ya. Oke, ini bisa sebentar, nanti mungkin saya bisa balas lagi ya untuk WhatsApp-nya ya. Baik, sekali lagi ya, selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan merchandise dari BPRH Samitra, dan sekali lagi terima kasih Pak Nyoman sudah hadir di studio. Selamat ulang tahun untuk BPRH Samitra. Semoga bertumbuh, berkembang, dan sukses selalu.